Aku sudah membaca buku lebih dari 3 tahun. Dari buku-buku yang aku baca, sudah banyak merubah persepsi dan juga pandangan aku untuk melihat dan menjalani kehidupan. Aku juga senang sekali untuk bisa membaca buku-buku yang baru dan membaca buku-buku tersebut dan kemudian membagikannya kepada teman-teman semua melalui video-video di YouTube aku ini. Buku-buku yang sering aku baca adalah buku-buku dengan genre non-fiksi. Untuk buku genre fiksi, aku juga sebenarnya suka membacanya, tapi jumlah bacaan buku fiksi tidak sebanyak buku non-fiksi aku. Dan pada video kali ini, aku mau membagikan 5 buku yang sudah merubah hidup aku dan juga sudah merubah pola pikir aku hingga sekarang ini. Buku yang pertama, Atomic Habits. Jika teman-teman kesulitan untuk membangun habit baru, kemudian kesulitan juga untuk menghilangkan habit-habit yang buruk yang sudah menjadi identitas dan bagian dari hidup teman-teman, buku Atomic Habits ini bisa menjadi teman baca untuk menemani kita menjalani progres dari habit yang sudah kita bangun dan habit buruk yang ingin kita tinggalkan. Buku Atomic Habits ini aku sudah menyelesaikannya pada 2 tahun yang lalu, dan ada beberapa pembelajaran yang masih aku ingat dari buku Atomic Habits ini dan selalu aku terapkan dalam keseharian aku, yaitu jika ingin membangun habit yang baru dan juga mempertahankan habit yang sudah kita bangun, kita bisa membuat habit-habit yang tadi kita bangun dan kita ingin pertahankan itu mudah untuk diraih dan mudah untuk dikerjakan. Contohnya itu ketika kita ingin menyelesaikan banyak buku pada 1 tahun ini. Jadinya supaya kita lebih mudah untuk membaca buku tersebut, kita bisa menaruh buku-buku di tempat-tempat yang sering kita lewati. Seperti di meja kerja, kita taruh 1 buku, kemudian di kasur kita taruh 1 buku, kemudian di ruang tamu kita kasih 1 buku. Dengan cara ini, ketika kita ingin membaca buku, kita tidak perlu effort yang lebih untuk mengambil buku itu di lemari buku dan kemudian membacanya. Tetapi dengan cara kita menyebar buku itu di rumah kita atau di kamar kita, ketika kita ada rasa ingin membaca buku, kita bisa langsung mengambil bukunya dan langsung membacanya tanpa perlu waktu mengambil buku itu di rak buku. Dan dari ini juga kita bisa mempertahankan habit yang kita ingin bangun atau ingin kita pertahankan. Begitu juga untuk kita yang ingin menghilangkan dan juga meninggalkan habit buruk yang ada di hidup kita. Kita bisa membuat habit yang sulit tadi itu sulit untuk diraih dan sulit untuk digapai ketika ada dorongan di dalam diri kita untuk meraih atau melakukan habit tersebut. Contohnya itu seperti ingin menghilangkan kebiasaan buruk men-scrolling Instagram selama 1-2 jam. Kita bisa mencoba untuk menghapus aplikasi Instagram di HP kita atau meletakkan handphone kita itu jauh dari tempat kita belajar dan juga tempat kita kerja. Dengan cara ini kita bisa mengurangi gaya gesek untuk memainkan handphone ketika kita tidak ada yang ingin kita lakukan. Untuk kita yang bingung pertama kali ingin mengupload apa di YouTube, kemudian bingung juga untuk membagikan apa di blog, di TikTok, kemudian di Instagram, buku ini bisa menjadi guide untuk kita yang bingung ingin membagikan apa dan juga mengupload apa ke sosial media. Pada buku Show Your Work ini ada beberapa pelajaran yang selalu aku terapkan ketika aku ingin membuat video-video di YouTube dan juga mengupload feed di Instagram, yaitu menceritakan dan juga membagikan apa yang sedang aku kerjakan dan juga apa yang sedang aku geluti dan juga pelajari, dan buat hal tersebut menjadi dokumentasi kita untuk pertama kalinya yang bisa menjadi perjalanan hidup kita yang bisa kita lihat lagi beberapa tahun ke depan. Contohnya itu seperti kita ingin belajar bahasa baru dan juga mencoba gadget baru. Kita bisa menceritakan pengalaman dari gadget atau device yang sudah kita gunakan atau device yang baru kita ingin coba, dan juga membagikan cara belajar yang sedang kita pelajari. Dan itulah cara atau guide yang aku dapatkan dari membaca buku Show Your Work. Dengan mendokumentasikan diri kita ke sosial media atau internet, kita bisa melihat apa saja yang sudah kita lewati dan melihat progres kita dari video pertama atau uploadan kita pertama ke uploadan kita sekarang, dan juga membuka opportunity kita untuk mendapatkan feedback dari orang-orang yang melihat karya kita atau apa yang kita berikan di internet atau di sosial media. Buku selanjutnya adalah buku Why We Sleep. Buku yang banyak sekali mengajari aku dan juga memberikan pembelajaran tentang apa yang terjadi saat kita tidur dan apa yang terjadi saat kita kekurangan tidur. Ketika awal melihat dan membeli buku ini, aku itu sebenarnya heran kenapa tidur bisa dibahas dan juga dijadikan sebuah buku. Tapi ketika aku membaca buku ini dari awal sampai selesai, ternyata banyak sekali insight dan juga pengetahuan yang aku belum ketahui dari kenapa kita tidur, dan juga memberikan pengetahuan apa yang terjadi kepada tubuh kita jika kita kekurangan tidur. Kemudian di buku ini pada halaman pertama itu ada dibahas tentang apa yang terjadi atau efek yang diberikan dari kita kecanduan meminum kopi. Dan dari membaca halaman pertama itu, aku jadi stop atau mencoba berhenti untuk minum kopi selama 1 tahun. Dan alhamdulillah dari aku stop meminum kopi itu ternyata banyak hal baik yang didapatkan dari berhenti minum kopi atau kecanduan kopi kepada diri aku. Dan sekarang ini jika aku ingin meminum kopi, aku itu tidak sebanyak seperti 1 tahun yang lalu ketika aku kecanduan minum kopi. Di buku Why We Sleep ini juga aku mendapatkan insight tentang perjalanan tidur dari kita bayi atau dari kita saat lahir, kemudian remaja, dewasa,
dewasa, kemudian sampai kita tua. Dari ini banyak sekali insight dan juga pengetahuan yang aku dapatkan dari buku Why We Sleep, yang awalnya itu aku skeptis sama buku ini, tapi sekarang setelah aku membaca buku itu ternyata banyak sekali pengetahuan atau insight yang sebenarnya aku belum tahu tentang tidur itu, dan bagaimana tidur itu bisa membuat kita lebih powerful lagi setiap harinya. Buku yang keempat, Good Vibes, Good Life. Buku ini sangat cocok untuk kita yang sedang kehilangan harapan, kemudian kesepian, patah hati, dan mulai dijauhi sama orang yang ada di sekitar kita yang dulu pernah menjadi teman. Dalam buku ini aku diajarkan untuk kita bisa menghindari dan say goodbye kepada orang-orang yang memberikan efek buruk atau tidak memberikan efek positif kepada diri kita sendiri. Dan itulah yang aku lakukan untuk tidak terlalu jauh berteman atau berinteraksi sama orang-orang yang menurut aku tidak cocok untuk aku, atau sudah saatnya meninggalkan lingkaran yang tidak bisa membuat aku tumbuh atau berkembang dan malah membuat aku jatuh dan tersungkur. Dan juga dalam buku ini itu diajarkan untuk kita bisa bersyukur setiap hal yang kita dapatkan di dunia ini dengan apa yang kita dapatkan sekarang ini. Dan bayangkan betapa sulitnya hidup kita jika kita tidak memiliki atau mempunyai hal-hal yang ada di sekitar kita. Contohnya itu seperti handphone yang teman-teman gunakan untuk menonton video ini. Bayangkan jika teman-teman tidak memiliki handphone ini, teman-teman mungkin tidak bisa menonton video ini dan juga tidak bisa mendapatkan informasi setiap harinya atau pelajaran setiap hari yang teman-teman cari di internet. Dan juga bersyukurnya kita dengan kesehatan yang kita dapatkan untuk kita bisa beraktivitas dengan maksimal setiap harinya. Dan dari itu bersyukur bisa menjadi suatu hal realistis untuk kita lakukan dari apa yang kita dapatkan setiap harinya. Di buku ini juga aku mulai sadar dengan apa yang sudah terjadi di hidup aku sebelumnya, yang mana dari apa yang kita lakukan setiap harinya itu memiliki reason atau alasan kenapa hal itu terjadi, dan kita akan tahu alasannya cepat atau lambat. Dengan punya pemikiran seperti ini, aku itu sekarang berpikir kalau ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup aku, mau itu baik atau buruk, pasti memiliki makna atau maksud yang bisa menjadi pelajaran untuk hidup aku ke depannya dari apa yang sudah terjadi sekarang atau apa yang sudah terjadi di dalam hidup aku. Buku yang terakhir adalah buku The Practice karya Seth Godin. Dalam buku ini aku mendapatkan sebuah pembelajaran bagaimana practice atau latihan itu bisa mengalahkan rasa imposter syndrome yang ada di dalam diri kita, dan juga bagaimana practice itu bisa membuat suatu hal yang ingin kita lakukan itu menjadi sempurna. Dan buku ini sudah pernah aku buatkan videonya di YouTube aku yang teman-teman bisa cek di sini atau di deskripsi video ini. Jadi buku ini telah merubah hidup aku karena dari buku ini aku itu selalu mencoba untuk praktis dan latihan setiap harinya dengan melakukan hal apa yang ingin aku dalami. Contohnya itu setiap hari aku praktis 10-30 menit untuk ngomong bahasa Inggris. Dengan cara ini aku itu melatih diri aku atau memaksa diri aku untuk bisa ngomong bahasa Inggris kepada orang lain. Dengan cara ini aku bisa memperkuat speaking bahasa Inggris aku untuk bisa ngomong dengan orang asing, dan juga bisa mengimprove setidaknya 1% setiap harinya dalam berbahasa Inggris. Kemudian contohnya lain itu seperti aku practice public speaking dengan cara membuat video-video di YouTube aku ini, yang mana dengan cara ini aku bisa mengimprove setidaknya 1% public speaking aku setiap video-video yang aku upload. Contoh lainnya itu sekarang ini aku sedang mencoba untuk menghafalkan nama ibu kota dan juga nama negaranya di Anki yang ada di MacBook aku. Jadinya setiap pagi atau setiap hari aku mengulang materi dari ibu kota atau negara yang ada di Anki. Dan juga dengan praktis yang sudah aku lakukan tadi itu bisa membantu perkuliahan aku, yang mana aku sekarang ini sedang latihan dan juga sedang membuat podcast yang teman-teman bisa dengarkan di Spotify dan juga Apple Podcast, yaitu podcast Bangun Pagi Belajar Lagi. Kemudian aku itu ada diberikan sebuah tugas podcast dari dosen aku. Dengan aku sering membuat podcast dan juga latihan untuk membuat podcast, pada saat mengerjakan tugas ini dalam diri aku itu rasanya itu familiar dengan tugas ini dan aku mudah untuk mengerjakannya. Dari aku praktis untuk membuat podcast setiap minggunya, saat mengerjakan tugas ini aku hanya membutuhkan 1 jam dari mencari ide, kemudian shoot podcastnya dan mengeditnya. Dengan seperti ini latihan atau praktis yang kita lakukan setiap harinya itu akan menggulung atau compound dengan sendirinya, dan pada akhirnya latihan yang kita lakukan cukup lama itu akan menjadi sebuah identitas dan juga menjadi sebuah skill yang kita akuisisi di hidup kita. Itulah buku-buku yang sudah merubah hidup aku hingga saat ini, dari awal aku membaca buku hingga sekarang. Intinya selalu mempraktekkan setiap pembelajaran yang kita dapatkan dari buku-buku yang kita baca untuk kehidupan yang sedang kita jalani. Dan semakin sering kita praktekkan ke dalam hidup kita, pembelajaran itu akan terakumulasi dan kemudian menjadi identitas untuk diri kita sendiri. Teman-teman bisa juga mengikuti Instagram aku yaitu @khairuabdan untuk mendapatkan update atau hal-hal yang sering aku bagikan di sana. Aku Khairu Abdan, sampai jumpa di video berikutnya.
berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.